Nah, Gibran Rakabuming Raka ini kan secara fakta dia tidak punya ijazah SMA, tidak punya ijazah SMK, tidak punya ijazah madrasah aliyah, juga tidak punya ijazah madrasah aliyah kejuruan. Yang menyebabkan dia seolah-olah memenuhi syarat itu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah ya waktu itu ya. Kemendikdasmen. Kemendikdasmen yang sekarang kan dijabat oleh Abdul Mukti ya. Iya. Dia dianggap punya ijazah yang setara dengan SMK, yang ijazah dia itu keluaran dari UTS, University Technique of Sydney kan, atau universitas yang di Singapura, di Australia. Sementara yang dianggap dia itu lulus SMA itu juga nggak punya ijazahnya, karena ketika dia di Singapura, di apa itu Orchard Secondary School itu ya, Orchard Park Secondary School itu juga dia belum punya ijazah dari Orchard, atau tidak ada surat keterangan yang jadi lampiran dari Orchard yang dijadikan dasar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengeluarkan suket, surat keterangan. Itu problemnya. Problem lanjutannya, proses kita meminjam istilah bola ya, naturalisasi ya, atau bahasa tepatnya penyetaraan ya. Penyetaraan. Sekolah di luar negeri yang kemudian dianggap setara dengan sekolah di dalam negeri, baik itu apakah setara SMA, setara SMK, setara madrasah aliyah atau madrasah aliyah kejuruan. Dalam hal ini kasus Gibran kan dianggap disetarakan dengan SMK tuh. Iya, betul. Itu dengan suket, padahal harusnya dengan besiking. Apa itu besiking? Surat keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menegaskan bahwa ijazah yang dimiliki Gibran itu memang kalau diukur dengan parameter pendidikan di Indonesia itu setara dengan SMK. Jadi ada dua problem dalam ijazah penyetaraan punya Gibran tadi. Satu problem material. Problem materialnya, apakah benar Gibran ini udah sekolah di Australia atau Singapura? Yang oleh Roy Suryo dan yang lainnya kan dikritik, itu belum lulus SMA, nggak setara SMA. Bahkan yang di Australia itu hanya kuliah matrikulasi menuju jenjang mau kuliah, bukan kuliah matrikulasi ya, kayak semacam bimbel gitu loh, untuk kuliah gitu loh. Jadi tidak bisa kemudian dianggap punya ijazah setara SMA atau SMK gitu. Yang di Singapura juga begitu, walaupun ya klaimnya kan kalau di Singapura itu negara yang dulu dijajah Inggris. Jadi sistem pendidikan mengikuti model sistem Anglo-Saxon. Kalau kita kan Eropa kontinental. Jadi dia kan jenjang SMP dan SMA itu disatukan ya. Kalau kita kan SD sendiri, SMP sendiri, SMA sendiri. Walaupun dalam penyebutan kelasnya kan sekarang kita disatukan ya. Dulu kelas 6 SD, terus kelas 1 itu kan kelas 1 SMP kan. Kalau sekarang kan nggak ditelanjutkan. Di kelas 11, 12, 13, dan lanjut gitu. Nah, jadi problemnya adalah harusnya secara formil ya, penyetaraan itu dalam bentuk SK, surat keputusan, bukan surat keterangan. Kalau istilah ketatanegaraan itu disebut besiking gitu ya. Yang kedua, secara material, ini memang nggak ada masalah ijazahnya, apalagi saat mengeluarkan suket itu Kemendikdasmen ya, itu tidak ada lampiran dari ijazah-ijazah baik dari Australia maupun dari Singapura yang kemudian oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disetarakan dengan ijazah setara SMK atau SMA. Maka fix memang Gibran nggak punya ijazah SMA. Makanya kembali kepada pasal 169 huruf R atau syarat ke-18, yang syarat ini semuanya kumulatif ya. Artinya satu aja syarat nggak terpenuhi ya berarti nggak bisa lolos jadi calon. Dan hari ini nggak bisa dilantik menjadi presiden. Dan karena tidak memenuhi syarat harusnya demi hukum dimakzulkan, diberhentikan. Betul. Karena syaratnya nggak terpenuhi, gimana orang nggak memenuhi syarat kok bisa jadi pejabat gitu loh. Betul. Nah itu yang kemudian jadi soal adalah
Karena syarat-syarat yang diatur pada 169 huruf Q itu limitatif atau terbatas ya. Detail ya. Dia harus punya ijazah minimal apa? SMA. Ini kalau ini pilihan, kalau udah punya SMA selesai. Iya. Kalau nggak punya SMA ya SMK. SMK. Nah, Betul. kalau nggak punya SMK ya Madrasah Aliyah. Kalau nggak punya Madrasah Aliyah ya Madrasah Aliyah Kejuruan. Nah, 4 sekolah yang diakui di Indonesia ini Gibran nggak punya satupun ijazahnya. Gibran nggak punya ijazah SMA, Gibran nggak punya ijazah SMK, Gibran nggak punya ijazah Madrasah Aliyah, Gibran nggak punya ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan. Satu-satunya yang dimiliki Gibran yang dianggap itu memenuhi syarat itu adalah Gibran punya suket, Dianggap surat legal itu. keterangan yang dianggap surat itu setara dengan SMA. Apa dasar surat itu? Ya tadi sekolah Gibran di Australia dan di Singapura. Padahal kedua sekolah ini Gibran juga tidak melampirkan ijazahnya. Dan lebih lanjut, apakah ijazah itu memang kualifikasinya setara dengan SMA atau setara dengan Madrasah Aliyah atau setara dengan SMK atau setara dengan Madrasah Aliyah Kejuruan? Kan enggak. Nah, jadi saya kira hari ini tuh tuntutan untuk pemakzulan Gibran itu lebih konkret ya. Karena apa? Lebih spesifik berkaitan dengan tidak dipenuhinya syarat seorang Gibran untuk menjadi wakil presiden. Kalau dulu kita ingatkan tuntutan purnawirawan prajurit TNI yang tanggal 17 April 2025 yang lalu berkumpul di sebuah aula di mana dulu? Kelapa Gading. Kita kan hadir juga itu. Itu kan ada 8 poin ya kalau nggak salah. 8 poin betul. Salah satunya kan pemakzulan Gibran. Saat itu kan pemakzulannya kan alasannya kan masih umum lah ibaratnya karena memang dianggap tidak layak. Atau bahasa saya kalau itu yang dijadikan dasar itu adalah soal kelayakan material. Ini presiden, wakil presiden nggak layak menduduki jabatan. Masih banyak yang lainnya lebih cakep kok diposisikan sebagai wakil presiden. Karena itu ayo deh diberhentikan saja. Kalau nggak mau berhenti ada inisiatif mundur juga bagus begitu. Nah kalau hari ini limitatif jelas tegas tidak memenuhi syarat formil, artinya apa? Nggak ada alasan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau sebelumnya tuntutan Gibran diberhentikan itu tuntutan dari purnawirawan TNI atau tuntutan dari insan yang mewakili kalangan militer katakanlah demikian ya. Hari ini sudah ada tuntutan dari masyarakat sipil. Karena apa? Suara yang disuarakan baik siapa? Subhan Palal, Roy Suryo dan yang lainnya ini kan ini orang-orang yang terkategori dari civil society gitu loh. Dan alasannya lebih menolak karena apa? Gak mau syarat lagi, gimana mau tetap jadi wakil presiden kalau gak mau syarat gitu, kecuali bisa ditunjukkan Gibran bikin video ini loh ijazah SMA ku, atau ini loh ijazah SMK ku, atau ini loh ijazah Madrasah Aliyah ku, atau ini loh ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan ku, kan itu. Nah kemudian ada yang klaim, nah itu kan minimal, kan Gibran punya ijazah yang setara dengan kuliah, apalagi ke situ makin ngawur. Apa yang setara SMA aja nggak punya, kok bisa punya yang kuliah? Dari mana dapatnya kuliah? Syarat untuk kuliah itu kalau punya ijazah SMA, punya ijazah SMK, punya ijazah SMK, MA, punya ijazah MAK atau Madrasah Aliyah Kejuruan. Begitu konkretnya. Oke. Tapi saya ingin kulik dari segi hukum nih. Kemarin kan Pak Subhan Palal dan hakim mediator yang sempat kita wawancarain itu dia menginginkan Gibran harus hadir gitu. Nah itu memungkinkan nggak sih secara konstitusional atau secara hukum gitu? Atau wajib? Kalau itu bukan memungkinkan, itu wajib. Saya lupa ya, ada peraturan Mahkamah Agung tentang tata cara mediasi. Lupa saya nomornya. Nah dalam tata cara mediasi itu para pihak prinsipal itu wajib hadir langsung. Baik sendiri atau didampingi kuasa hukumnya. Jadi asasnya prinsipalnya dulu, dia bisa dia sendiri atau boleh dia juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi wajib. Nah memang ada kriteria kalau ada alasannya sah dia bisa tidak hadir, tapi bisa dengan mekanisme video call. Itu juga diatur. Boleh itu berarti ya? Iya diatur boleh begitu. Tapi dia harus menjelaskan alasannya apa. Jangan ketidakhadirannya itu
karena ada motif merendahkan pengadilan. Kasarnya begini, alah ngapain gua datang, lu aja yang datang, wakili gua. Nggak boleh begitu, harus jelas ada alasannya. Jadi asasnya mediasi itu harus para pihak. Kenapa? Begini, kalau kuasa hukum atau pendamping kan dia nggak bisa memutus. Misalnya ada tawaran, contoh nih utang piutang dari 10 juta, udah deh turun 5 juta. Nah kuasa hukum kan nggak bisa ngukur kantong kliennya. Dia mau bilang oke, 5 juta, iya. Ternyata kliennya nggak punya duit. Nah kalau orangnya itu datang langsung kan, oh berapa? Udahlah bayar aja 5 juta. Nah, dia pegang 5 juta, oh ya sepakat. Nah begitu loh maksudnya mediasi itu, gitu. biar bisa langsung diputus. Lah kalau kuasa, nanti saya tanyakan klien saya, nanti balik lagi, nanti tanyakan. Nah itu berbelit-belit.